Oke, ini untuk persamaan yang ini d dx dari 2xy. Nah, di sini kan ada dua variabel yang berbeda ya. Ada x dan ada y. Nah, untuk penurunannya adalah kamu turunkan satu persatu. Pertama gini, d dx dari 2xy. Maka kamu turunkan terhadap x dulu. Maka hasilnya adalah ini 2y d dx dari x. Oke. Kemudian ditambah dengan, nah kemudian kamu turunkan lagi yang y-nya. Jadi di sini hasilnya 2x kali d dx y gitu ya. Kemudian ini minus, sini minus, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Oke. Kemudian turunan dari 8 ini adalah 0. Maka kita kelompokkan sehingga ini bisa menjadi 3y kuadrat d dx tambah 2y tambah 2x kali dy dx. Oke. Dikurangi dengan 2x sama dengan 0. Maka hasilnya adalah di sini y kuadrat plus 2x kali dy dx. Sorry, ini 3y ya. 3y kuadrat plus 2x. Oke, dy dx sama dengan 2x min y. Sehingga nanti bisa kita dapatkan dy dx sama dengan 2x min y per 3y kuadrat plus 2x. Contoh 3, tentukan persamaan garis singgung y pangkat 3 plus 2xy min x kuadrat sama dengan 8. Di titik 0,2. Nah, ini ada garisnya, berarti di sini ada titiknya. Artinya, ketika ada sebuah, ini kan kayaknya kurva ya, sedikit kurva, kemudian di titik 0,2 artinya dia ada persamaan garis yang menyinggung pada titik 0,2 itu. Penyelesaian, ini kan persamaan garis singgung. Garis singgung gini ya, misalnya ini ada kurva, nah garis singgung tuh, nah di sini tersinggung dia. Pada contoh ini ya 3 telah diperoleh bahwa dy dx dari y pangkat 3 plus 2x, oh ini ya contoh 2 ya sebelumnya, pangkat 3 2xy min x kuadrat sama dengan 8 itu adalah dy dx sama dengan 2x min y per 3y kuadrat plus 2x. Nah, ini adalah hasil turunan dari persamaan yang ini ya. Kemudian, gradien garis singgung pada kurva tersebut di titik 0,2 kita bisa menggunakan rumus yang turunannya ya. Ini M sama dengan dy dx. Oke, nah x-nya itu adalah 0 dan y-nya adalah 2. Sehingga bisa kita masukkan. Nah, turunan dari ini y pangkat 3 plus 2x min x kuadrat sama 8 itu kan yang ini. Nah, oleh karena itu, dari turunan itu kita bisa langsung substitusikan nih titiknya 0,2. Sehingga kita masukkan atau substitusikan hasilnya adalah min 1/3. Nah, itu adalah sebuah gradiennya. Nah, untuk melakukan pencarian persamaan garis singgung di titik 0,2, kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, kemudian kita langsung substitusikan. M-nya tadi kan min 1/3, kemudian X, min X1-nya tadi 0, kemudian Y1-nya adalah 2. Sehingga persamaan garis singgungnya sekarang adalah Y sama dengan min 1/3 X plus 2, atau kita bisa tulis dengan X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini silakan kamu cari latihan eh, untuk mengerjakan latihan ini sebenarnya cukup mudah ya. Kamu tinggal menurunkan persamaan ini, gradiennya nanti diambil dari sini, kemudian nanti kamu bisa mencari persamaannya. Ini juga sama. Kemudian selanjutnya materi kita adalah berkaitan dengan laju yang berkaitan. Nah, laju yang berkaitan. Jika variabel y bergantung pada t, turunannya dy dt disebut laju perubahan terhadap waktu. Secara umum, variabel-variabel yang bergantung waktu turunannya disebut dengan laju. Contoh, sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dan posisinya sebagai fungsi waktu berubah menurut persamaan ini ya. Persamaannya T kuadrat plus 5T min 10. Kemudian X dalam meter dan T dalam second. Cari laju perubahan posisi terhadap waktu. Kemudian ini diketahui T-nya 2 second. Ini mudah sekali ya. Pertama, turunan dari posisi terhadap waktu. Jadi, untuk mencari
kecepatan, kita turunkan fungsi, ini sebenarnya fungsi jarak ya. Ini kita turunkan menjadi 2T plus 5. Oke. Kemudian pada saat T sama 2 second, maka V sama dengan 9 meter per second. Gitu ya. Contoh 2, setiap sisi kubus bertambah dengan laju 3 cm per second. Tentukan laju perubahan volume kubus saat panjang sisinya 12 cm. Oke, penyelesaiannya, misal kubus yang dinyatakan S itu volumenya kan S pangkat 3. Untuk kubus ya. Untuk kubus kan volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Laju pertambahan sisi kubus itu 3 cm, berarti des SDT-nya itu adalah 3 cm. Laju perubahan volume terhadap waktu, oke, maka kita cari dengan dV per dt sama dengan ddt dari S pangkat 3 sama dengan, ini kita turunkan ya, jadi 3S kuadrat dikali dengan ds dt. Kenapa ds dt? Karena turunannya terhadap T sedangkan variabelnya adalah S, maka di sini 3S kuadrat kali ds dt. Dengan demikian, pada S sama dengan 12, kita tinggal substitusikan, berarti 3 kali 12 kuadrat dikali dengan 3. Nah, DSDT-nya adalah 3 cm per second ya. Oke. Jadi hasilnya adalah 1296 cm kubik per second. Contoh 3, seorang anak menyedot minuman dari sebuah cangkir berbentuk kerucut dengan laju 3 cm kubik per second. Sumbu cangkir vertikal dan tinggi cangkirnya adalah 10 cm dengan diameter bagian terbuka itu 6 cm. Tentukan laju penurunan tinggi cairan dalam cangkir ketika kedalamannya 5 cm. Nah, ini kita harus gambarkan ya, kedalaman cairan H dan jari-jari cangkir R, maka volume cangkir berbentuk kerucut ya. Maka V sama dengan sepertiga VR kuadrat kali H. Nah, itu untuk volume sebuah kerucut. Bisa kita gambarkan seperti ini ya, ini cangkirnya. Sebetulnya di dunia nyata, cangkir seperti ini susah didapat ya. Kecuali kamu pesen secara khusus gitu. Jadi cangkirnya berbentuk cawan, berbentuk kerucut lah. Ini kalau gelas seperti ini naruhnya gimana ya? Lalu dari gambar itu kita bisa peroleh hubungan antara R per H itu sama dengan 3/10. Oke. Kemudian R-nya sama dengan 3H/10. Oke ya. Lalu kemudian V-nya kita masukkan sepertiga VR kuadrat kali H, yang mana R-nya sudah kita dapatkan tadi berapa? Nah, R-nya kita dapatkan 3H/10. Kemudian kita dapatkan H-nya adalah 3V per 100 H pangkat 3. Kemudian untuk laju perubahan volume terhadap waktu, dV dt sama dengan turunan dari 3V per 100 H pangkat 3. Maka didapat bahwa turunannya adalah 3V per 100 kali 3H kuadrat dikali dengan dH dt. Nah, 3V per 100 ini dianggap sebagai konstanta, sehingga ini kita tidak turunkan ya. Kemudian yang diturunkan adalah variabel H-nya. Di sini ada dH dt juga. Nah, laju atau sehingga laju perubahan kedalaman terhadap waktu itu adalah dH dt itu adalah 100 dibagi dengan 9 VH pangkat 2 atau VH kuadrat. Oke. Lalu kemudian dikali dengan dV dt. Nah, ini pindah ruas aja sebetulnya. dV dt sama dengan ini ya, 9 VH kuadrat per 100 kali dH dt, sehingga dH dt ini yang ini kita pindah ruaskan ke sana ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Lanjutan, karena cairan berkurang disedot dengan laju 3 cm kubik per second, berarti
Devi DT-nya itu min 3 cm karena dia menunjukkan pengurangan ya. Kalau penambahan dia 3 cm. Kemudian dengan demikian ketika hanya sama 5 cm diperoleh bahwa DHDT sama dengan 100 per 9 VA kuadrat dikali dengan Devi DT sama dengan kita langsung substitusikan haknya tadi 5 sehingga di sini hasilnya adalah Devi DT-nya min 3 ya. 4 per 3 V cm per second gitu ya. Jadi laju penurunan kedalaman cairannya adalah 4 per 3 cm tiap second. Negatifnya kemana? Negatifnya kita tidak ikutkan. Negatifnya ini adalah sebuah tanda bahwa lajunya itu merupakan laju untuk mengurangi cairan yang ada dalam gelas kerucut tadi gitu. Ya. Nah, ini latihannya ya. Ada dua latihannya. Sebetulnya mudah ya. Ya, kalau dikerjain ya memang agak-agak cukup lumayan ya. Ini latihannya. Nah, ini nomor 2 ini khusus untuk kamu ya. Saya desain sedemikian rupa. Jadi si Balmond ini memberikan damage kepada hero lawan dengan ilustrasi live lawannya berbentuk kerucut. Jadi kalau live di yang biasa kamu lihat itu gimana ya live-nya? Eh horizontal ya. Nah, ini mengkerucut bentuknya ya. Gitu. Kemudian dia tentukan laju penilai lawan ketika damage-nya telah mencapai 5 cm gitu ya. Ini mirip dengan contoh sebelumnya, hanya redaksinya yang berubah. Oke, terima kasih semuanya. Sekian.